Halo semua, sekarang kita lanjutkan diskusi kita ke chapter 8. Di sini kita akan membahas tentang metode sampling dan juga central limit theorem. Oke, let's begin. Ini learning objective, Anda bisa baca sendiri. Nah, oke. Jadi, kenapa kita harus melakukan sampling? Apa alasan kita melakukan sampling dari populasi? Nah, jadi kalau Anda sedang melakukan penelitian gitu ya, Anda ingin menganalisis karakteristik sebuah populasi, misalnya populasi warga negara Indonesia misalnya di Indonesia. Nah, itu akan sulit sekali untuk menjangkau setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia yang sedang tinggal di Indonesia. Nah, karena sulitnya menjangkau seluruh individu dalam populasi, maka kita melakukan sampling. Nah, jadi di sini ada beberapa alasan kenapa kita melakukan sampling. Yang pertama, to contact whole population would be time consuming. Nah, jadi akan sangat membutuhkan waktu yang lama ya untuk mencapai atau ya mendapatkan karakteristik dari keseluruhan individu di populasi. Yang kedua adalah tentang cost. So the cost of studying all items in population may be prohibitive. Nah, jadi akan sangat mahal sekali ya kalau Anda ingin melakukan analisis di level populasi. Makanya kita melakukan sampel. Yang ketiga, the physical impossibility of checking all items in the population. Nah, jadi it's almost impossible for us to actually analyze every individu in the population. Karena bayangkan saja tadi waktu saya contohkan warga negara di Indonesia ya, belum tentu kita dapat mencapai misalnya individu yang tinggal di remote area. Nah, karena sulit kan, makanya kita melakukan sampling. Nah, yang terakhir adalah the destructive nature of some test. Nah, maka kita melakukan sampling. Oke, ada beberapa metode sampling, sebenarnya banyak ya. Nah, tapi ini ada beberapa contohnya yang lumayan banyak dipakai. Yang pertama adalah simple random sample, di mana all members of the population have the same chance being selected for the sample. Jadi yang disebut sebagai random sample itu bukan hanya kita kayak asal memilih karena random, bukan ya. Nah, jadi yang dimaksud random di sini adalah semua individu yang ada di populasi itu punya kesempatan yang sama atau opportunity yang sama untuk terpilih ke dalam sampel. Nah, yang berikutnya adalah systematic sample. Nah, di systematic sample ini, a random starting point is selected and then every key item thereafter is selected for the sample. Nah, jadi kalau sistematik di sini kita akan menentukan starting point. Nah, barulah dari starting point itu nanti kita pilih item atau individu untuk dimasukkan ke dalam sampel. Nanti kita lihat contohnya ya. Nah, yang berikutnya adalah stratified sample. Di stratified sample, the population is divided into several groups called strata, and then random sample is selected from each stratum. Jadi populasinya dibagi ke dalam kelompok atau strata, baru di dalam kelompok atau strata tersebut kita random sample. Nah, yang terakhir adalah clustered sample. The population is divided into primary units and then samples are drawn from the primary units. Nah, kalau cluster sample ini sebetulnya mirip ya sama stratified sample. Cuman biasanya clustered sample ini dia lebih untuk misalnya Anda mau melakukan survei regional misalnya. Jadi di regional itu misalnya ada beberapa kota, kecamatan atau apalah. Nah, nanti klasternya itu berdasarkan si kota atau kecamatannya itu. Oke. Nah, ini adalah pembahasan dari simple random sampling. Jadi yang most widely used, jadi yang paling populer untuk dilakukan itu adalah simple random sampling. Tadi seperti yang saya jelaskan, semua individu yang ada dalam populasi itu kalau random sample memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih. Oke, contohnya, if there were 750 Major League Baseball players at the end of the 2016 season, a committee of 10 players is to be formed to study the issue of concussion to make sure every player has equal chance.
mereka write each name on piece of paper and then place name in box. Nah, jadi di sini contohnya adalah ada 750 atlet baseball, terus di akhir pertandingan dipilih 10 orang untuk membahas permasalahan concussion atau cedera cedera kepala ya. Nah, supaya semua player itu punya kesempatan yang sama untuk terpilih, maka mereka menuliskan nama lalu dimasukkan ke dalam kotak. Nah, nanti dari dalam kotak itu diambil 10 nama. Nah, ini adalah contoh dari random sampling yang paling simpel ya. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk terpilih. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel of random numbers untuk menentukan ke-10 orang yang masuk ke komite tadi. Nah, sebetulnya ini sama aja ya, cuman bedanya kalau tadi kita masukkan nama, kalau di random numbers ini kita memasukkannya random numbers. Jadi setiap players itu nanti akan dikasih random numbers, terus dari random numbers itu kita tentukan starting point-nya di sini. Jadi tadi ya semua player dikasih random number, lalu kita tentukan starting point. Nah, jadi ini untuk yang systematic sample. Ini adalah contoh yang systematic sample. Pertama, semua pemain diberikan nomor, lalu setelah semua pemain diberikan nomor, nomornya dikumpulkan. Jadi kita nggak tahu nih, ini nomornya pemain yang mana, ini nomornya pemain yang mana. Hanya saja, lalu kita tentukan starting point di sini. Maka kita akan merandomisasi atau memilih sampel random mulai dari poin ini. Jadi dari poin ini sampai poin terakhir kita tentukan playernya yang mana. Misalnya kita lalu pilih playernya dengan nomor yang ini, lalu nomor yang ini, dan seterusnya sampai ke 10 playernya itu terpilih. Oke. Nah, ini lebih lanjut tentang systematic random sampling. If you do not have list of the entire population to begin with, you can use the systematic random sample. Nah, systematic random sample, a random starting point is selected and then every aggregate number of the population is selected. Nah, jadi contohnya di sini. Stutz Grocery Store wants to study the length of time customers spend in their store. Nah, jadi ada supermarket di sini yang dia itu ingin menganalisis berapa lama waktu yang dihabiskan customer di tokonya mereka. Nah, tapi kan mereka nggak tahu ya sebetulnya berapa sih jumlah populasi pelanggan toko mereka, kan banyak banget ya, dan belum tentu pengunjung toko dari hari ke hari kan pasti beda-beda. Dan juga belum tentu itu adalah kayak pengunjung tetap, ada juga yang hanya mampir sekali karena kebetulan mengunjungi kota tersebut. Jadi sangat sulit untuk menentukan populasi dari pengunjung toko. Maka toko ini menggunakan systematic random sampling untuk menganalisis waktu yang dihabiskan customer di tokonya mereka. Nah, caranya adalah mereka randomly select days of the week, the times, and the starting point of the study. Nah, jadi misalnya, oke, kita ambil sampel di hari Senin misalnya. Di hari Senin, lalu kita ambil random sampel lagi di hari Sabtu. Jadi Senin sama Sabtu. Lalu starting point-nya misalnya kita pilih, kita akan melihat studinya misalnya yang belanja dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Misalnya seperti itu. Okay, and then systematically select the customer and measure the time it spent on the store. Nah, jadi seperti tadi ya, mereka pilih misalnya hari Senin. Jadi saya tulis saja ya, Monday sama Saturday misalnya. Lalu mereka lihat yang belanja di antara jam 8 sampai jam 18 misalnya seperti itu. Nah, maka mereka akan mengukur seberapa lama customer itu belanja di tempat mereka pada waktu tersebut. Nah, itu contoh dari systematic random sampling. Nah, jadi starting point-nya itu adalah di sini misalnya, di jam 8. Atau kalau misalnya dia mau melihatnya misalnya dari Monday sampai Friday, jam 8 sampai
jam 6 sore. Maka starting point-nya adalah Monday jam 8 AM. Seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya adalah stratified random sample. When population can be divided into group based on same characteristic, use stratified random sampling. Nah, jadi kalau Anda punya populasi yang bisa dibagi ke dalam kelompok dengan karakteristik yang sama, maka Anda bisa menggunakan stratified random sample. Oke. Baru nanti dari strata tersebut kita akan memilih secara random yang masuk ke dalam sampel. Oke, nah contohnya di sini. Okay, a study of 50 of the 352 largest US firm on ad spending. Nah, jadi di sini kita mengambil sampel 50 perusahaan dari 352 perusahaan berdasarkan ad spending atau pengeluaran untuk iklan ya. Nah, kita bisa melakukan stratifikasi misalnya. Jadi karena karakteristik yang sama di antara mereka itu adalah ad spending. Jadi kita bagi stratifikasinya menjadi seperti ini. Jadi kita bagi stratum 1 itu yang ad spendingnya 30% atau lebih tinggi. Stratum 2 20-30%. Stratum 3 10-20%. Stratum 4 0-10% dan stratum 5 defisit. Nah, baru kita lihat berapa perusahaan sih yang masuk ke stratum 1, 2, 3, dan 4. Lalu kita bisa menganalisis dari situ. Oke. Nah, yang berikutnya adalah cluster sampling. Nah, cluster sampling is a common type of sampling used to reduce cost of sampling over large geographic areas. Nah, tadi seperti yang saya bilang ya, kalau Anda mau melakukan sampling itu terkait dengan area geografis, nah Anda bisa pakai cluster sampling. Jadi di dalam cluster sampling, population is divided into cluster using naturally occurring geographic or boundaries. Then cluster are randomly selected and sample is collected by randomly selected from each cluster. Nah, jadi ada beberapa step ya di sini. Yang pertama adalah Anda membagi klaster terlebih dahulu. Jadi misalnya ini ya, kita ingin melihat sampel dari penduduk di area Chicago misalnya, di Chicago. Nah, di Chicago ini ada beberapa counties atau beberapa kecamatan ya. Nah, jadi kita lihat ini adalah Chicago, lalu kita klasterkan penduduknya itu menurut kecamatan tempat mereka tinggal. Ada Kenosha, ada Lake, ada McHenry, ada Kane, ada DuPage, Cook, dan sebagainya di sini. Nah, udah jadi kan klaster per kecamatan. Nah, di antara kecamatan-kecamatan ini, kita pilih secara random kecamatan yang mau kita sampel atau mau kita survei misalnya. Dalam hal ini, misalnya kita memilih Kenosha, Cook, sama Laporte sebagai kecamatan yang akan kita survei atau kita sampel. Nah, nanti barulah di antara penduduk di Kenosha, Cook, sama Laporte, nah ini kita random sampel. Jadi di Kenosha, kita memilih penduduk secara random untuk masuk ke sampel. Di Cook, kita memilih penduduk secara random untuk masuk ke sampel. Di Laporte, kita memilih penduduk secara random untuk masuk ke sampel. Oke? Nah, jadi itu adalah contoh dari cluster sampling. Nah, yang berikutnya adalah sampling error. Nah, jadi sangat penting ya untuk melakukan sampling itu dengan sebaik mungkin. Jadi harus mengikuti kaidah-kaidah statistik lah minimal. Jadi sampling yang baik itu kan pasti size-nya, ya kalau menurut kaidah statistik size-nya minimal 30 misalnya seperti itu. Nah, tapi sebaik apapun kita melakukan sampling, yang namanya sampling error itu akan selalu ada. Ya, kenapa demikian? Ya, because we are human, we will make error, including during the sampling. Okay? So it is unlikely that the mean of the sample will be exactly equal to the mean of the population. Nah, tapi, jadi kita sebetulnya melakukan sampling
Karena kita tidak bisa menjangkau semua populasi kan. Nah, sebetulnya kita kan ingin mengetahui karakteristik populasi tapi melalui analisis sampel. Karena kita menganggap sampel itu adalah representasi dari populasi. Nah, kalau dalam istilah statistik, yang dimaksud dengan sampling error itu adalah selisih antara sampel statistik dengan population parameter. Nah, jadi kalau Anda ingat, kalau misalnya kita menghitung rata-rata, standar deviasi, variasi pada sampel, itu disebut sebagai statistics. Tapi kalau kita menghitung rata-rata, standar deviasi, dan varians yang ada di populasi, itu disebut sebagai parameter. Nah, selisih antara sampel statistik dan population parameter itu disebut sebagai sampling error. Oke? Jadi, mean of sample sama mean of population itu biasanya tidak equal ya. Jadi dia unlikely untuk equal. Ada selisih biasanya. Nah, selisih itulah yang kita sebut sebagai sampling error. Idealnya kita menginginkan sampling error itu nggak terlalu besar ya. Jadi ya ada nggak apa-apa, tapi nggak terlalu besar. Kalau misalnya kita mengetahui sampling error itu sangat besar, nah itu tandanya sampel Anda itu mungkin tidak representatif terhadap populasi. Oke? Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah Foxtrot Inns number room rented in June. The mean of the rooms rented is 3.13. Nah, jadi rata-rata nilai rata-rata dari kamar yang disewa di bulan Juni itu adalah 3,13. Nah, ini adalah rata-rata populasinya ya, mu di sini. Nah, terus di sini kalau misalnya kita mengambil 3 random sample of size 5. Nah, jadi kamar itu kan tipenya beda-beda ya. Nah, kalau misalnya kita ngambil random sample 3 kamar di sini, kebetulan kamar size 5, nah maka kita akan menemukan sampel untuk kamar yang pertama adalah 3,8, yang kedua 3,4, dan yang terakhir adalah 1,8. Nah, ini kan ada selisih ya antara 3,8, 3,4, dan 1,8 terhadap rata-rata populasinya, yang itu 3,13. Nah, maka selisihnya ini disebut sebagai sampling error. Oke. Nah, jadi ini kamar yang pertama ya, di bulan Juni. Maksud saya ini adalah data penyewaan kamar di bulan Juni. Nah, dari sinilah kita tadi mendapatkan rata-ratanya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah sampling distribution of the sample mean. Nah, kita udah belajar distribusi probabilitas ya sebelum ini. Nah, mari kita sekarang belajar sampling distribution of the sample mean. How can we determine how accurate the sample mean is? Nah, jadi salah satu cara untuk menentukan seberapa akurat sampel kita itu menggunakan sampling distribution of the sample mean. Nah, yang definisinya adalah probability distribution of all possible sample mean of given sample size. Nah, jadi sample distribution itu sebetulnya ya distribusi probabilitas untuk semua possible sample means given any sample size. For a given sample size, the mean of all possible sample mean selected from population is equal to the population mean. Nah, jadi ketika kita melakukan sampling, itu kan belum tentu dia sama dengan populasi kan. Nah, tapi kalau kita melakukan sampling itu berkali-kali, nah nanti kalau sampling dilakukan berkali-kali kan berarti kan ada distribusi sampling, ada sampling distribution. Nah, sampling distribution itu kan terdiri dari semua possible sample means. Jadi Anda lakukan sampling 10.000 kali misalnya. Nah, maka all possible sample means itu, nah itu sebetulnya kalau misalnya kita lihat all possible sample mean, itu nanti dia eventually akan equal dengan population mean. Nah, jadi misalnya Anda hanya melakukan sampling sekali, pasti akan ada sampling error.
Tapi kalau Anda melakukan sampling berkali-kali, 1000 kali, 10.000 kali, 100 kali, nah itu nanti the mean, jadi nilai rata-rata dari semua possible sample mean, itu dia akan equal dengan population mean. Okay? There is less variation in the distribution of the sample mean than in the population distribution. Jadi variasinya akan lebih kecil ya di distribution of the sample mean dibandingkan population distribution. Nah, the sampling distribution of the sample means tends to become bell-shaped. Nah, jadi sampling distribution of sample mean itu dia akan memiliki distribusi normal. Jadi kalau Anda melakukan sampling 3 kali, sama dibandingkan dengan Anda melakukan sampling 1000 kali, yang 1000 kali itu akan mengikuti distribusi normal. Oke. Nah, ya, ini contoh dari sampling distribution. Tartus Industries has 7 production employee. Nah, di sini dia punya 7 ini ya, apa namanya? Pegawai. Nah, ini adalah populasinya, 7 pegawai. The hourly earning of each employee is given in the table. Nah, ini adalah hourly earning untuk setiap pegawai. Jadi ada Joe, Sam, Sue, Sep, Joe, Sam, Sue, Bob, Jen, Art, sama Ted dengan hourly earning mereka masing-masing. Kita ditanya, what is the population mean, what is the sampling distribution of the sample mean of sample size of 2, and what is the mean of sampling distribution, and what observation can we make about the population and sampling distribution. Oke, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, population mean, kita cari aja pakai rumus mu sama dengan sigma X dibagi N. Ini mu-nya adalah 15,43 ya. Nah, berikutnya kita diminta untuk membuat sampling distribution dengan sample size 2. Nah, maka di sini mari kita melakukan sampling, tapi employee-nya atau sample size-nya itu cuma 2. Nah, karena kita punya 7 employee ya tadi, nah ini Anda list semua possible combination of 2 employee. Oke. Nah, ternyata di sini kita bisa melakukan 21 kali sampling. Dengan pasangan employee-nya itu kombinasi seperti ini. Joe Sam, Joe Sue, Joe Bob, Joe Jan, bla 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 sampai Artet. Pokoknya dipasang-pasangin 2 gitu ya. Jadi dipermutasikan ya di sini. Pasangan-pasangannya ini Anda tulis semua. Jangan sampai ada yang berulang. Karena sebenarnya sama aja kan kalau berulang sekalipun. Seperti itu ternyata ada 21 kali sampel. Nah, ini Anda lihat min-nya. Jadi yang Anda cari di sini adalah min atau rata-rata untuk setiap sampel. Untuk sampel yang pertama, sampel yang kedua, ketiga, sampai sampel ke-21. Nah, kalau udah ketemu nih semua nilai rata-ratanya, maka kita cari. Oke, kita lanjut dulu ya. Maka kita lanjut di pertanyaan nomor 3. What is the mean of sampling distribution? Nah, jadi sampling distribution itu adalah tabel ini. Tabel ini adalah sampling distribution, lalu kita cari nilai rata-rata dari sampling distribution. Nah, maka kita bisa pakai frekuensi table. Nah, jadi sample mean-nya ini possible outcome-nya ya. Jadi possible outcome-nya adalah either dia sample mean-nya 14, 15, 16, atau 17. Ya kan? Nggak ada angka lain, nggak ada nilai lain. Ya, maka kita masukkan possible sample mean-nya ke sini sama berapa frekuensinya. Jadi si 14 ini dia muncul berapa kali? Dia muncul 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke. Jadi si 14-nya dia muncul 3 kali, 15-nya muncul 9 kali, 16-nya 6, 17-nya 3. Number of means-nya 21. Nah, Anda cari probability-nya. Oke. Di sini. Nah, Anda cari relatif probability-nya di sini, ini kita dapat dari 3/21. Ini kita dapat dari 9/21 dan seterusnya. Oke. Jadi ini relatif probability-nya.
Nah, kalau udah di sini kita bisa cari rata-rata dari sampling distribution. Caranya adalah ini Anda jumlahkan, sampel min-nya ini Anda jumlahkan, ketemulah hasilnya adalah 324 dibagi total number of sample, which is 21. Nah, kita ketemu rata-rata dari sampling distribution-nya adalah 15,43. Nah, di sini mungkin kita notice ya, bahwa kalau misalnya Anda menghitung sampel, jadi kalau Anda menghitung, jadi misalnya ini sampel ya, terus Anda cari sampel min, itu kan kita lambangkan dengan X bar, ya kan? Tapi kalau kita menghitung min dari sampling distribution, itu kita pakai mu lagi, sudah bukan X bar. Kenapa? Karena sebetulnya sampling distribution itu ya dia merupakan populasi. Kenapa populasi? Karena di sampling distribution kita memasukkan semua possible outcomes dari si sampel min kita. Jadi semua possible sampel min itu kita masukkan. Jadi individunya itu adalah possible sample min, maka sampling distribution ini menjadi sebuah populasi yang terdiri dari possible sample min. Oke? That's why ketika kita mencari rata-rata dari sampling distribution, kita menggunakannya mu X bar. Tapi kalau kita mencari sample min, kita menggunakannya X bar. Oke? Sampling distribution, tadi ya saya ulang ya, kenapa sampling distribution ini pakai mu? Karena sampling distribution merupakan populasi yang terdiri dari all possible sample means. Oke, kita cari tadi ya rata-ratanya ketemu 15,43. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. What observation can be made about the population sampling distribution? Nah, kita kembali ke atas sebentar ya. Nah, tadi kita menemukan bahwa population mean adalah 15,43. Sekarang kita ketemu sampling distribution mean juga 15,43. Nah, maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa mean of the distribution of sample mean is equal to mean of the population. Jadi mu sama dengan mu X bar. Okay. The spread of the distribution of the sample mean is less than spread of the population value. Nah, spread atau ya variasi ya, sebetulnya variasi dari sample mean itu lebih kecil daripada population. Kita bisa lihat di sini, kita bisa lihat dari bentuk ininya, distribusinya. Yang population distribution itu bentuknya seperti ini. Oke. Sedangkan sampling distribution itu dia sudah mirip dengan distribusi normal. Ya, lumayan mirip lah. Oke, mendekati bell curve gitu lah. Nah, memang sample distribution itu nanti dia akan punya variasi yang lebih kecil daripada population mean. Oke. Nah, dari sini kita akan beralih ke central limit theorem. Nah, Anda pasti udah pernah dengar central limit theorem sebelumnya ya. So, the central limit theorem. If samples of particular size are selected from any population, the sampling distribution of the sample mean is approximately a normal distribution. The approximation improve with larger sample. Nah, jadi central limit theorem ini mengatakan kalau Anda melakukan sampling dari sebuah populasi dengan size tertentu, maka nanti sampling distribution untuk sampel min-nya itu akan mengikuti distribusi normal. Dan ini akan semakin lebih kuat terbukti ketika Anda melakukannya di sampel size yang besar. Jadi semakin besar sampel size Anda, nanti sampling distribution-nya itu akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, kenapa sih penting banget untuk mengetahui kalau sampling distribution-nya mengikuti distribusi normal? Nah, ini penting. Kenapa penting? Karena kalau kita mengetahui sampling distribution-nya mengikuti distribusi normal, analisis yang kita lakukan jadi lebih simple. Kenapa? Karena kemarin kita sudah pelajari ya distribusi probability discrete sama probability continuous. Nah, lalu kita sudah belajar Z value dan segala macam kemarin. Nah,
kita notice bahwa kalau kita bisa mengasumsikan distribusi dari sampel kita, sampling distribution kita itu mengikuti distribusi normal, kita bisa melakukan analisis yang bisa digunakan untuk distribusi normal, which is analisis yang paling sederhana. Jadi analisis itu semakin bisa dilakukan dengan sederhana itu semakin baik. Okay, so that's why it is very important to do your sample really well, especially if possible, to make sure your sampling distribution follows normal distribution. Nah, itulah kenapa biasanya kalau di penelitian itu memiliki sampel size yang besar itu sangat amat disarankan. Karena sampel size yang besar itu nanti biasanya dia akan semakin mengikuti distribusi normal. Oke? Karena sampel size yang besar itu nanti variasi atau spread-nya itu memang lebih kecil daripada sampel size-nya itu kecil. Oke? So if the population follows normal distribution, then for any sample size, the sampling distribution of sample mean will also be normal. Nah, kalau Anda mengetahui populasi Anda itu juga mengikuti normal distribution, maka nanti sampelnya itu juga akan mengikuti normal distribution. If the population distribution is symmetrical, you will see the normal shape of the distribution of the sample mean emerge with sample as small as 10. Nah, kalau misalnya Anda mengetahui dengan pasti ya, bahwa populasi Anda itu punya distribusi yang simetri yang normal, nah nanti itu sample size dengan ukuran yang kecil pun, sekecil 10 pun, itu tetap akan terdistribusi normal. Tapi di dunia nyata kan kita jarang mengetahui ya karakteristik dari populasi, kayak kita nggak tahu sebetulnya sebaran populasi kita seperti apa. Itulah kenapa kita penting untuk punya sample size yang besar. Oke. Nah, ini di sini disebutkan ya, kalau misalnya distribusi populasi, ini distribusi populasi ya. Di sini population itu skewed atau has thick tails. Nah, maka sampelnya itu secara teori ya itu minimal harus 30 untuk bisa memenuhi syarat normality tadi. Tapi menurut saya pribadi, ini opini pribadi ya, sampel 30 itu sebetulnya juga masih kecil ya. Jadi kalau bisa tuh jauh di atas 30 lah ketika kita melakukan sampel. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi dari central limit theorem. Jadi yang atas ini adalah ilustrasi dari populasi. Kalau misalnya populasi Anda sebarannya seperti ini, nah maka sampling distribution-nya, jadi yang bawah ini adalah gambar dari sampling distribution dengan sampel size yang berbeda. Yang ini sampel size-nya 2, yang ini sampel size-nya 6, yang ini sampel size-nya 30. Nah, untuk populasi dengan distribusi seperti ini, dengan sampel size 2, nanti sampel distribution-nya seperti ini. Kalau 6 seperti ini, kalau 30 seperti ini. Ya, kalau population-nya seperti ini, nanti distribusi dengan sampling distribution N-nya 2 kayak gini, N-nya 6 seperti ini, N-nya 30 seperti ini. Yang ini populasinya begini, N-nya 2, N-nya 6, N-nya 30. Yang ini populasinya kayak gini, ini sampel dengan N2, N6, N30. Nah, satu kesamaan di sini adalah ketika Anda melakukan sampel dengan size yang kecil, sampling distribution-nya itu mereka ini ya, enggak seperti bell curve, jadi belum mengikuti distribusi normal. Tapi kalau size-nya Anda tambah, sampel size-nya Anda lebih besar ke 6 misalnya, ini dia sampling distribution-nya sudah mulai mengikuti distribusi normal. Kalau Anda tambah lagi menjadi 30, nah ini semua sekarang distribusinya udah simetris. Oke. Nah, inilah kenapa sampel size itu semakin besar semakin baik. Dengan sebaran normal seperti ini, maka valid bagi Anda untuk melakukan analisis dengan asumsi normal distribution, which is analisis yang paling sederhana dan paling simple. Oke. Nah, jadi central limit theory conclusion, the mean of the distribution of sample means will be exactly equal to population mean if we select all possible sample of same size from the population. Oke.
Jadi mu akan sama dengan mu X bar itu kalau misalnya Anda memilih possible sample dengan size yang sama dengan populasi. Can we do that all the time? Well, not really, because sometimes we don't know the size of the population. Nah, yang berikutnya adalah standard deviation of the sampling distribution of the sample mean is also called standard error. Nah, jadi kalau kemarin kita melihat standar deviasi, nah kalau dalam konteks sampling distribution, standar deviasinya itu disebut sebagai standard error. Nah, jadi kalau Anda pernah melakukan regresi misalnya ekonometri gitu ya, terus Anda regres di Stata, di eViews atau dimanapun lah, terus ada yang namanya standar error. Nah, standar error itu adalah standar deviasi dari sampling distribution. Oke. Jadi standar error itu formulanya adalah standar deviasi dibagi dengan akar N. Oke, jadi standar error itu sigma X bar itu sama dengan sigma dibagi akar N. There will be less dispersion in the sampling distribution of the sample mean than in the population. Nah, tadi seperti yang saya katakan ya, dispersi atau variasi di sampling distribution itu akan lebih kecil daripada di populasi. Nah, jadi sebetulnya ya of course ya, karena sampling standar error itu kan adalah sigma dibagi akar N, sedangkan standar deviasi populasi itu kan sigma itu sendiri. Oke, of course standar error akan lebih kecil daripada standar deviasi populasi. Oke. Nah, berikutnya normal distribution. Oke, berikutnya normal distribution. Ini udah kita bahas sedikit sebelumnya. If the population follow normal distribution, the sampling distribution of the sample will also follow normal distribution of any size. If the population is not normally distributed, the sampling distribution of the sample mean will approach normal distribution with the sample size of 30. Nah, jadi di sini ya, mohon digarisbawahi. Kalau populasinya itu udah normal distribution, nah maka sampelnya itu akan ikut normal juga. Tidak masalah size-nya itu berapa. Tapi kalau misalnya populasinya tidak normally distributed, nah maka Anda butuh sample size paling tidak 30 supaya sampel distribution Anda itu mendekati distribusi normal. Nah, misalnya kita asumsikan standar deviasi dari populasi itu diketahui ya. Nah, to determine the probability that a sample mean falls in a particular region, we use the following formula. Nah, ini sebetulnya udah kita pelajari ya, Z value di sini. Jadi kalau misalnya Anda punya populasi dan Anda ketahui standar deviasinya, nah maka untuk menentukan probability sampel mean kita itu berada di region tertentu di bawah kurva normal distribusi. Jadi ini adalah region under normal curve, Nah, itu kita menggunakan Z value atau nilai Z. Nah, Z value ini kita bisa cari dengan formula X dikurangi dengan mu dibagi dengan standar deviasi dari populasi. Oke. Mari kita lihat contohnya di sini. Using sample distribution example. So the Quality Assurance Department for Cola Incorporated maintains record regarding the amount of cola in its jumbo bottle. The actual amount of cola in each bottle varies a small amount one bottle to another. Nah, jadi ini pengisian botol ya. Jadi pengisian botol itu biasanya ada variasi sedikit ya, dari satu botol ke botol yang lain. Records indicate the amount of cola follows the normal distribution. Nah, jadi pengisian cola ini ternyata mengikuti normal distribution. Kita punya rata-rata. Di sini rata-rata pengisiannya itu adalah 31,2 ounce dengan standar deviasi 0,4 ounce. Nah, jam 8 pagi hari ini, quality technician randomly select 16 bottle from the filling line. Ternyata sampel min-nya itu adalah 31,38. Ini sebentar ya, saya mau revise sesuatu. Jadi di sini
ini adalah X bar. Bukan cuma X ya, ini adalah X bar dikurangi mu. Oke. Nah, is this an unlikely result? Is it likely that the process is putting too much soda in the bottle? Is the sampling error of 0.18 ounce unusual? Oke, nah jadi di sini tadi kita memilih 16 botol dan kita temukan di 16 botol tadi rata-rata dari sampelnya adalah 31,38. Nah, pertanyaannya adalah ini wajar atau tidak sih hasil ini? Ini wajar nggak sih? Apakah ini adalah wajar? Jadi yang namanya proses pengisian soda di sini kan ada deviasi ya. Jadi deviasinya di sini standar deviasinya. Jadi deviasi itu berarti standar deviasi. Standar deviasinya itu kan 0,4. Nah, berarti kalau ada deviasi ke atas kurang dari 0,4 atau ke bawah kurang dari 0,4 itu dianggap wajar, ya kan? Nah, tapi di sini ketika kita mengambil sampel dari 16 botol tadi, kita temukan kok diisinya 31,38. Nah, ini dia sebetulnya wajar atau tidak? Nah, itu pertanyaannya. Apakah ini gara-gara prosesnya itu ada masalah atau bagaimana? Oke. Nah, is the sampling error of 0.18 ounce unusual? Jadi intinya ini wajar nggak sih kayak gitu. Nah, maka di sini cara kita mengerjakannya adalah kita cari nilai Z. Oke, kita cari nilai Z dengan menggunakan data yang kita dapatkan. Jadi di sini kita punya standar deviasi 0,4 dan kita punya mu 31,2, kita punya X bar 31,38 dan kita punya N 16. Nah, maka kita gunakan rumus ini. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Nah, cari hasilnya. Hasilnya adalah 1,8. Oke. Nah, setelah itu kita akan mencari si 1,8 ini itu kalau di dalam kurva normal si 1,8 ini dia berada di mana. Oke. Nah, kita gambar dulu ya kurva normal. Nah, kurva normal di sini kalau kita tarik garis ke tengah berarti yang sini 0,5, yang sini 0,5. Oke. Nah, dari 1,8 ini karena ini adalah Z ya, kita kan mau menentukan nih 1,8 itu di mana. Jadi kalau di kurva normal, kita lihat bagian Z value ya, itu yang berada di tengah, yang berada di sini, tengah min ini sama dengan 0. Oke, kita sama dengan 0. Nah, terus 1,8 ini berada di sebelah kanannya 0, ya kan? Karena positif 1,8, sebelah kanan. Nah, misalkan kita taruh 1,8 itu di titik ini. Nah, di sini kita ingin mencari luas daerah yang ada di sini. Jadi luas daerah sini itu berapa? Nah, ini Anda bisa menemukan dari Z tabel. Nah, Anda udah belajar kan cara membaca Z tabel? Nah, maka Anda cari di Z tabel luas area yang saya arsir merah ini berapa. Nah, setelah melihat di Z tabel, ternyata luas areanya adalah 0,4641. Nah, maka berikutnya kalau sudah ketemu, kita cari area yang di sini. Nah, area yang di sini ini 0,359, ini kita dapat dari 0,5 dikurangi 0,4641. Oke, kenapa demikian? Karena ini kan kalau penuh 0,5 ya, maka daerah yang sini itu adalah 0,5 dikurangi 0,4641. Hasilnya adalah 0,0395. Oke. Nah, daerah yang warna merah, saya sebentar. Di sini kan tadi pertanyaannya apakah ini adalah hasil yang tidak wajar, apakah ini hasil yang terjadi karena adanya error di mesin, jadi hasilnya nggak wajar, mesinnya rusak dan putting too much soda.
Nah, cara menjawabnya adalah jadi probability this is unusual, dan probability bahwa proses is putting too much soda dan bahwa hasilnya ini adalah unusual itu adalah sama dengan daerah yang sebelah sini. Jadi ini 0,359 ini adalah probability hasilnya tidak wajar atau probability mesinnya itu mengalami error. Oke. Nah, maka saya tulis di sini ya. Ini adalah probability dia unusual. Tulisan saya agak kurang oke. Unusual. Oke, nah maka di sini kita bisa jawab, we conclude that it is unlikely because there is less than 4% chance the process is putting too much soda in the bottle. Oke, jadi kenapa demikian? Kenapa yang sebelah sini yang merupakan daerah yang unusual? Nah, jadi begini. Jadi ketika rata-rata ada di sini dan X kita atau X bar kita itu ada di sini, nah maka daerah di antara rata-rata sama daerah X bar kita atau yang warna merah ini adalah daerah wajar. Ini adalah daerah di mana sample mean sama population mean itu masih dianggap equal. Sedangkan daerah di sebelah kanannya sample mean ini adalah daerah di mana sample mean sama population mean itu dianggap tidak equal. Nah, kita notice bahwa daerah ini itu luasnya kurang dari 4% atau kurang dari 0,04. Sedangkan daerah yang menganggap ini wajar itu dia 0,46. Jadi lebih besar yang ini kan. Maka di sini kita menyimpulkan bahwa oke, karena probability ini tidak wajarnya itu kurang dari 4%, berarti ini ya wajar lah kalau begitu. Nah, seperti itu misalnya. Nah, notice bahwa di sini Z value itu sebetulnya di sini yang kita lakukan adalah kita mengkonversi X bar itu ke dalam Z. Jadi si 1,8 ini adalah padanannya 31,38. Dan 0 di sini ini adalah padanannya 31,2. Oke. Jadi seperti yang saya sebutkan di bab sebelumnya ya. Jadi untuk melihat daerah di bawah kurva normal itu kita akan mengkonversi skala X ke dalam skala Z. Oke, jadi 1,8 ini kalau dikonversi ke X ya 31,38. Yang 0 ini kalau dikonversi ke X ya 31,2. 0 ini karena Anda ingat ya bahwa kalau distribusi normal maka minnya adalah 0. Oke. Oke, nah itu materi untuk bab ini ya. Kita ketemu lagi di bab berikutnya. Terima kasih.